Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi Written Expression Tuple ITP yang diambil dari bukunya Longman terkait dengan Problems with Prepositions, di mana ada dua bahasan utama yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah Recognize Incorrect Prepositions, dan yang kedua adalah Recognize when Preposition have been omitted. Oke, sebagai pendahuluan, preposisi bisa digunakan dalam dua cara, yaitu secara harfiah dan secara idiomatik. Dalam penggunaan harfiah, preposisi bermakna sama dengan arti dari preposisi itu sendiri. Sebagai contoh, the boy ran up the hill. Up di sini kan bermakna ke arah atas. Sehingga kalau kita artikan, anak laki-laki itu pergi ke arah atas bukit. Sedangkan di contoh selanjutnya, she went in the house. In di sini bermakna ke dalam, sehingga kalau kita artikan, dia perempuan masuk ke dalam rumah. Oke, jadi dalam penggunaan harfiah, preposisinya bermakna sama dengan arti dari preposisi itu sendiri. Sedangkan di dalam penggunaan idiomatik, preposisi muncul dalam ekspresi idiomatik. Sebagai contoh, I call up my friend. Nah, preposisi up ini tidak berhubungan dengan arah atas. To call up someone artinya adalah menelepon seseorang. Seperti itu. Kemudian di contoh berikutnya, he succeeded in passing the cross. Nah, in di sini tidak berhubungan dengan ke arah dalam. Preposisi in di sini digunakan setelah verb succeed. Jadi tidak ada hubungannya arti dari preposisi itu dengan arti dari preposisi yang muncul dalam ekspresi idiomatik. Oke, pertama kita akan bahas mengenai recognize incorrect preposition atau mengenali preposisi yang salah. Ada kalanya preposisi yang salah itu disajikan di dalam pertanyaan tuple tipe written expression. Sebagai contoh, the game was called on because of rain. Nah, penggunaan preposisi on di sini salah karena seharusnya was called off yang bermakna cancel atau dibatalkan. To call on someone itu artinya adalah to visit someone atau mengunjungi seseorang. Sehingga penggunaan on di sini salah. Kemudian di contoh berikutnya, I knew I could count on you to do a good job. Nah, kalau teman-teman perhatikan, penggunaan preposisi in di sini salah, karena seharusnya setelah count itu diikuti oleh on. Count on someone yang artinya mengandalkan seseorang, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan kedua mengenai recognize when preposition have been omitted atau mengenali kapan preposisi itu telah dihilangkan. Nah, terkadang sebuah preposisi yang penting telah dihilangkan dari kalimat di dalam pertanyaan tuple ITP tipe written expression. Sebagai contoh, can you wait me after the game? Nah, kalau teman-teman perhatikan setelah wait di sini harusnya diikuti oleh preposisi for menjadi wait for me agar kalimatnya menjadi benar. Kemudian di contoh berikutnya, I plan attending the meeting. Nah, setelah kata kerja plan, ini harusnya diikuti oleh preposisi on, sehingga menjadi plan on attending. Seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan prepositional idioms, bisa teman-teman perhatikan pada tabel berikut. Misalnya, according itu harus diikuti oleh to, kemudian afraid harus diikuti oleh of, kemudian anxious harus diikuti oleh about, dan sebagainya. Jadi ini bisa teman-teman pahami dan cermati ya terkait dengan prepositional idioms tersebut. Oke, kemudian kita lanjut ke latihan soal. Untuk soal nomor 1, Amelia Earhart, the first woman to fly solo across the Atlantic, disappeared on June 1937 while attempting to fly around the world. Nah, untuk soal nomor 1 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C. Karena preposisi on ini harusnya kita ubah menjadi preposisi in agar struktur kalimatnya menjadi benar. Oke, kemudian untuk soal nomor 2, the occurrence edema indicates the presence of a serious illness. Nah, untuk soal nomor 2 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A. Di sini occurrence merupakan sebuah noun dan edema juga merupakan sebuah noun. Karena ada dua noun di sini, maka kita butuh sebuah preposisi. Dalam hal ini adalah preposisi of di antara kedua noun ini agar struktur kalimatnya menjadi benar, ya. Kemudian untuk soal nomor 3,
Atomic nuclei are believed to be composed by proton and neutrons in equal numbers for the lighter elements. Nah, untuk soal nomor 3 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C. Setelah compose, ini harusnya diikuti oleh preposisi of, bukan preposisi by. Oke? Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. According legend, Betsy Ross designed and showed the first American flag. Nah, untuk soal nomor 4 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A. Setelah according itu harusnya diikuti oleh preposisi to agar struktur kalimatnya menjadi benar, ya. Kemudian untuk soal nomor 5, the middle ear is attached for the back of the throat by the eustachian tube. Nah, untuk soal nomor 5 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B. Setelah attach itu harusnya diikuti oleh preposisi to, bukan preposisi for. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6. Plants that sprout, grow, bloom, produce weeds, and die within 1 year are classified for annuals. Nah, untuk soal nomor 6 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D. Setelah classified itu harusnya diikuti oleh preposisi as, bukan for. Kemudian untuk soal nomor 7. A marionette is controlled by main strings connected to wooden bars. Nah, untuk soal nomor 7 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B. Means di sini merupakan sebuah noun dan juga strings di sini merupakan noun. Di antara dua noun ini harusnya ditengahi oleh sebuah preposisi. Dalam hal ini adalah preposisi of agar struktur kalimatnya menjadi benar. Oke, kemudian untuk soal nomor 8. In July of 1861, Pat Garrett killed Billy the Kid in a house close Fort Summer. Nah, untuk soal nomor 8 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D. Setelah close itu harusnya diikuti oleh preposisi to terlebih dahulu sebelum diikuti oleh Fort Summer. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 9. Many comfort heating system using steam as a working fluid operate at the convection principle. Nah, untuk soal nomor 9 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D. Preposisi at ini harusnya diubah dengan according to, sehingga strukturnya itu menjadi benar, ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor terakhir. Mars to small moons are irregularly shaped and covered for craters. Nah, untuk soal nomor 10 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D. Setelah covered, ini harusnya diikuti oleh preposisi with, bukan for. Nah, demikian terkait materi problems with prepositions yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.